Pemirsa, pertarungan di Pilkada 2024 mendadak berubah setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi hari ini tentang syarat ambang batas suara untuk mengusung calon kepala daerah. Ambang batas suara untuk partai politik ataupun gabungan partai politik disesuaikan dengan persentase jumlah penduduk. Untuk pencalonan Gubernur Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara hanya dibutuhkan 7,5% suara hasil pemilu legislatif. Sementara untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dibutuhkan suara yang lebih kecil lagi, yaitu 6,5% suara. Padahal pemirsa, aturan sebelumnya menyaratkan perolehan suara partai politik minimal 25%. Apa yang akan terjadi dengan Pilkada Serentak 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP PD Perjuangan Nusirwan Sujono, kemudian pakar politik Burhanuddin Muhtadi, politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan juga sudah bergabung di studio Wasekjen PKB Mas Zainul Munasihin. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Nusirwan terlebih dahulu, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nusirwan, bagaimana sikap PDI Perjuangan ini dengan melihat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kita tahu ya, perolehan suara PDI Perjuangan di Jakarta ini 14%. Gimana Mas Nusirwan? Tentu kita bersyukur tidak hanya Jakarta, dan tentu perkembangan terakhir ini pada akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memberikan pencerahan, memberikan kesegaran baru bagi demokrasi di tanah air dengan keputusan yang baru saja di hari ini dikeluarkan. Dan ini sebetulnya adalah merupakan persembahan bagi rakyat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga partai politik bisa memberikan menyalurkan aspirasi rakyat dalam hal mencalonkan pemimpin-pemimpin di daerah yang akan maju kelak, sehingga tidak ada hambatan atau katakanlah beberapa hal yang membuat sulitnya atau katakanlah kehendak aspirasi rakyat itu untuk disalurkan. Tapi dengan keputusan ini memberikan kelonggaran baru, meskipun tetap harus ada persyaratan-persyaratan, dan kami PDI Perjuangan siap untuk turun di Jakarta, Banten, Jawa Barat maupun Sumatera Utara. Baik. Persyaratan tersebut sudah kita bisa penuhi. Ya, Pak Nusirwan, jika demikian lantas di Jakarta PDIP akan mengusung siapa? Tentu pada saatnya nanti akan disampaikan, dan nanti Ibu Ketua Umum seperti beberapa waktu yang lalu juga sudah memberikan keputusan untuk beberapa daerah, dan sisanya tersebut tentu yang seperti di DKI dan yang lain-lain. Perkembangan hari ini memberikan kesempatan kita untuk membuat keputusan. Pada saatnya tentu akan kami sampaikan. Jangan khawatir. Mas Nusirwan, tapi kan gini, kita lihat perolehan suara dari PD Perjuangan di Jakarta itu kan 14% ya. Sementara kalau berdasarkan putusan MK ini kan bisa mencalonkan 7,5%. Akan mencalonkan sosok sendiri, PDIP sendiri tanpa teman koalisi, atau akan berkoalisi dengan partai lain juga? Sejak dahulu kala, sejak reformasi kita tidak pernah sendiri. Kita selalu mengajak berkomunikasi bersama-sama dengan partai yang lain. Sampai dengan saat ini pun pemerintahan ini pun kita komitmen untuk bersama-sama. Meskipun pada akhirnya mungkin kita akhirnya terpaksa harus sendiri, tapi itu adalah komitmen untuk bersama-sama dengan siapapun, kita selalu akan melakukannya. Tidak pernah ada pikiran untuk berjalan sendiri. Meskipun itu memungkinkan untuk berjalan sendiri. Tidak ada catatan sejarahnya demikian. Baik, sekarang saya ingin ke PKB. Mas Zainul, dengan adanya keputusan MK yang keluar pada hari ini, PKB gimana sikapnya? Tetap bersama Kimkah untuk Pilkada Jakarta khususnya, atau mungkin nanti akan bersama PDIP? Ya, saya kira ini putusan yang surprise ya dari Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada kita. Dan PKB tentu merespon dengan baik dalam pengertian bahwa ini ada kabar baik, ada kabar yang harus jadi tantangan kita semuanya gitu. Kabar baiknya masyarakat akan punya banyak opsi untuk calon kepala daerah. Tapi kabar yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah konfigurasi koalisi partai pasti akan berubah ini. Bukannya di DKI, di seluruh
kabupaten kota, provinsi juga akan terjadi menurut saya dinamika dalam 7 hari ke depan sampai dengan tanggal 27 Agustus ya. Nah, bagi PKB sendiri di DKI sampai hari ini kita masih bersama dengan Gerindra, mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Ke depan kita akan lihat dinamikanya. Tapi per hari ini PKB masih komit bersama dengan Gerindra. Oke, tapi PKB membuka peluang nggak untuk komunikasi dan juga berkoalisi dengan partai lain di luar KIM? Untuk yang mana ini? Untuk yang DKI? Untuk yang DKI? Untuk yang DKI kita sudah sama Gerindra. Dan sampai nanti pendaftaran calon itu berarti akan tetap bersama dengan KIM? Kemungkinannya begitu. Untuk DKI kemungkinan besar kita masih bersama dengan Gerindra. Kenapa? Karena kita di DKI kita belum menemukan sosok yang internal yang untuk bisa kita majukan. Jadi kita bergabung dengan Gerindra. Tapi untuk provinsi-provinsi yang lain kita sedang mempertimbangkan untuk bisa maju sendiri. Itu. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Gerindra. Bang Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami dengan keputusan dari MK ini. Artinya untuk menuju pilkada di provinsi manapun itu termasuk DKI Jakarta udah nggak perlu lagi dong koalisi yang gemuk. Bang Riza. Ya, koalisi yang ada memang kami KIM berusaha sedapat mungkin agar bisa solid dan kompak mengusung satu pasangan calon ya. Karena kebersamaan dari persaudaraan kami. Namun demikian di banyak tempat dari 545 tidak semua KIM bisa satu pasangan calon. Bahkan di beberapa tempat seperti saya di Tangsel, saya berkompetisi justru dengan sesama anggota KIM. Jadi biasa saja di daerah lain, kami di Bali, di Sulut banyak juga dengan PDIP, dengan PKS, dengan Nasdem, dengan PKB dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi antara pilpres dengan pilkada itu tidak selalu linier ya. Sekalipun tiap koalisi di pilpres mungkin punya kedekatan dan ingin selalu kompak dan bersatu, tapi prakteknya tidak bisa dipaksakan. Karena setiap daerah punya kearifan lokal sendiri, tergantung tokohnya, tergantung pasangannya, dan setiap partai punya kader-kader terbaik yang ingin ditampilkan. Sekalipun memang di beberapa daerah yang kami anggap strategis, kami berusaha sedapat mungkin KIM bisa kompak dan solid seperti di Jawa, umpamanya di Jakarta, di Jatim, mungkin di Jateng, dan beberapa daerah lainnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak hanya KIM, bahkan KIM mendapat dukungan dari partai di luar KIM, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Jakarta, juga di Banten, di tempat saya di Tangsel juga demikian. Jadi sekali lagi terkait konfigurasi dukungan partai politik itu cair, semua partai politik punya kedaulatan, punya kemandirian, kewenangan masing-masing, dan kami hormati pilihan partai politik dimanapun. Dan terkait dengan putusan MK, tentu kami menghormati apapun produk hukum, sesuai dengan peraturan undang-undangan kami akan patuh dan taat. Kami serahkan sepenuhnya pada KPU Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada. Kami akan patuh dan taat apa yang menjadi keputusan dan ketentuan undang-undang. Kami siap melawan kota kosong, siap melawan calon independen, dan siap melawan atau berkompetisi dengan siapapun pasangan calon yang diusung dari partai politik manapun. Iya, artinya dengan putusan MK ini tidak akan mengganggu soliditas di internal teman-teman KIM ya. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, seberapa signifikan pengaruhnya putusan MK ini terhadap konfigurasi partai politik di pertarungan pilkada? Ini plot twist ya. Apa yang diputuskan oleh MK pagi atau siang ini itu punya implikasi politik yang besar. Yang pertama berkaitan dengan syarat usia calon gubernur atau wakil gubernur yang semula menurut putusan MA itu ditarik sejak pelantikan, tapi oleh MK dikembalikan pada Undang-Undang Pilkada 2016, yaitu syarat minimum calon gubernur atau wakil gubernur itu ditarik sejak penetapan calon. Artinya kalau misalnya kita mengacu pada putusan MK ini, maka Kaisang tidak bisa dimajukan baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan barrier to entry. Nah, ini kalau kita mengacu pada undang-undang yang lama, memang syarat untuk bisa mengajukan calon kepala daerah itu sangat tinggi, dan ini yang menjelaskan mengapa persentase rata-rata calon yang maju di pilkada itu menurun ya seiring dengan waktu, mulai dari makin tingginya threshold, yang kedua adalah makin beratnya syarat untuk maju melalui perseorangan, dan itu yang kemudian membuat munculnya kartelisasi politik ya di mana-mana. Jadi menurut saya kalau misalnya putusan MK ini ditindaklanjuti oleh KPU, karena KPU kan
harus menurunkannya dalam bentuk peraturan KPU nih ceritanya Vita ya. Nah, kalau kita mendengar statement sementara dari Komisioner KPU, mereka ingin berkonsultasi dulu dengan pemerintah dan DPR. Nah, kalau misalnya hasil konsultasi itu keputusan MK ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan KPU, itu bisa mengubah banyak hal, terutama berkaitan dengan provinsi yang memiliki syarat minimum jumlah pemilih di DPT sesuai dengan putusan MK. Nah, misalnya PD Perjuangan di Jakarta itu bisa maju itu tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, termasuk ilah, ini bahasa usul fiknya ya, ilah atau alasan yang dipakai oleh beberapa partai yang sebelumnya enggan mengusung Anies karena alasan tidak cukup kursi, itu ilah atau dalihnya itu terbantahkan gitu, kalau mengikuti putusan MK yang terbaru. Karena PSI sekalipun meskipun kursinya hanya 8%, karena total perolehan PSI di Jakarta 7,5%, itu bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi dengan partai lain, apalagi PKS yang menang pemilu. Jadi menurut saya ya, seminggu ke depan itu akan menjadi uji loyalitas keimanan Kim Plus. Kalau misalnya mereka masih komit dengan apa yang sudah disepakati, mungkin kita akan menambah misal untuk kasus Jakarta ya Vita, itu calon gubernur dan wakil gubernur dari PDI Perjuangan saja. Tapi kalau misalnya ada yang masuk angin, beberapa partai yang sebelumnya menandatangani kesepakatan dengan Kim Plus, ya bisa jadi calonnya lebih banyak lagi. Oke, Dan ada berapa ini calon menurut saya, kira-kira kalau misalkan memang dalam tanda kutip ada partai yang masuk angin, bukan hanya PDIP saja yang punya kesempatan untuk mengajukan calon, tapi partai yang lain yang juga udah punya koalisi, punya kesempatan. Mana-mana saja partainya, kira-kira orangnya siapa aja, partainya apa aja. Nanti akan kita bahas pemirsa, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, saya ingin menuju ke Pak Nursyirwan. Pak Nursyirwan, jika sudah demikian, sudah diputuskan oleh MK, PDIP ini kan bisa mengajukan calon sendiri. Nah, apakah nama Anies Baswedan masih diperhitungkan akan diajukan oleh PDIP atau PDIP ini prefernya ke calon internal? Ada misalkan nama Ahok atau mungkin juga ada nama Jarot, Riko Sotarduka dan juga sejumlah nama lainnya. Sejak dahulu kami beberapa nama tersebut sudah masuk di dalam daftar siapa-siapa saja yang akan kemungkinan akan bersama dengan PDI Perjuangan untuk dicalonkan, sehingga nanti dari nama-nama tersebut tentu akan pada saatnya akan ada keputusan. Dan sekali lagi kami mengapresiasi, kami sangat gembira, kami sangat bersyukur atas keputusan Mahkamah Konstitusi ini karena memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan alternatif calon pemimpin, atau katakanlah itulah yang diinginkan oleh warga rakyat Jakarta. Demikian, nanti pada saatnya tentu beberapa kemungkinan tersebut akan ada keputusan. Ya, sebelum kita bicara soal tokoh, Mas Nusirwan, tadi kan Mas Nusirwan sempat menyebutkan ya bahwa meskipun putusan MK ini sudah dikeluarkan, tapi PDI Perjuangan tetap ingin memiliki teman koalisi. Sudah membuka ruang komunikasi misalnya dengan teman-teman PKB belum, Mas? Kami selama ini secara ya tentu tidak perlu harus disampaikan ke publik atau katakanlah siapa saja yang selama ini kita komunikasi, tapi dengan Mas Reza Patria juga kami enggak, dari berbagai pihak kita selalu berkomunikasi, tidak masalah begitu ya. Selalu tadi sudah disampaikan pula untuk daerah-daerah lain kita banyak yang bersama-sama. Jadi kalau berkaitan hanya dengan Kota Jakarta, tentu komunikasi politik itu pun tetap akan kita lakukan kepada siapa saja, dengan PKB juga iya, dengan atau partai-partai yang lain, dari Gerindra dan dari Golkar dan sebagainya. Bagi kami itu tidak menjadi masalah dan memang itu sebuah keharusan kita selalu berkomunikasi. Ya, Pak Nusirwan. Dan itu berlangsung sama dengan daerah-daerah lain. Saat ini sudah keputusannya seperti yang tadi disampaikan Bang Riza. Sama, ya, kami pun di daerah lain banyak yang bersama-sama dengan dari Gerindra. Apakah itu bupati, wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota. Sehingga
poin atas poin berkaitan dengan komunikasi politik kita lakukan secara sama saja. Tidak ada hal yang sulit. Ya, kalau bicara soal Jakarta ini kan selalu menarik untuk dibicarakan Pak Nusirwan. Ada estimasi nggak? Ini kan waktu sudah mendekati nih ke akhir Agustus. Ada estimasi nggak? Saya dengar-dengar betul ya tanggal 23 atau tanggal 24 nanti akan diumumkan siapa calon dari PDIP. Tentu bahwa kan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, bahwa itu nanti pendaftaran akan dimulai tanggal 27 dan ditutup tanggal 29. Tentu semua pihak semua partai politik sudah menyesuaikan dengan jadwal yang ada tersebut. Tentu kapannya nanti dan biasanya kami pun akan selalu mengundang media atas pengumuman yang kita berikan. Ibu Ketua Umum tentu jadwalnya akan sudah disiapkan untuk mengumumkan daerah-daerah tersebut. Oke, nanti kita tunggulah ya. Biasanya PDIP ini strateginya selalu last minute ketika pendaftaran hari H. Kita menuju ke Mas Zainul dulu. Mas Zainul, kalau kita lihat tadi kan Mas Zainul sempat menyampaikan ya, kalau untuk di Pilgub Jakarta sudah firm tetap bersama dengan Kim. Tapi untuk di daerah lain ingin mengajukan calon sendiri, itu khusus untuk di medan pertempuran atau wilayah mana saja? Di daerah-daerah yang kita punya kader potensial. Contohnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Gus Yusuf, ketua DPW kita, yang juga cukup tinggi elektabilitasnya. Dengan putusan MK ini kita punya pertimbangan ini untuk maju sendiri gitu. Di Jawa Barat juga begitu. Kita punya 2 kader, ada Pak Saiful Huda, ada juga Acap Adang ya. Di Acap Adang itu juga cukup tinggi elektabilitasnya. Nanti akan kita lihat nih. Karena dengan putusan MK ini kita menjadi opsinya jadi lebih banyak gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang kira-kira kita potensi kadernya misalnya terbatas, tentu putusan MK ini akan kita jadikan bahan untuk melihat konfigurasi dari peta koalisi yang memungkinkan untuk menang gitu. Jadi itu pertimbangannya gitu. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Bang Riza Patria. Bang Riza Patria, dengan keputusan MK ini artinya peluang besar bagi semua partai untuk mengajukan calonnya asal memenuhi syarat yang tidak begitu besar tadi. Kalau tidak salah ada sekitar 6,5%, kemudian 7,5%. Artinya kalau bicara soal Jakarta, ini kemungkinan jumlah calonnya, jumlah lawannya akan semakin lebih banyak lagi, Bang Riza. Tidak masalah ya, seperti yang kami sampaikan, kami di berbagai tempat bisa berkoalisi, juga bisa berkompetisi dengan partai manapun, karena setiap partai ingin kader terbaiknya tampil, dan juga koalisi di Kim juga ingin tampil bersama Kim Plus, juga bisa berkomunikasi kami dengan PDIP sendiri, banyak sekali di beberapa tempat berkoalisi, apalagi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega sangat baik, hubungan Bung Karno dulu dengan Pak Sumitro juga sangat baik, dan kami sendiri, Pak Dasko dengan Mbak Puan juga sangat baik di DPR, dan semua PDIP dengan Gerindra sangat baik. Jadi itulah yang terjadi, jadi hubungan kami dengan PDIP dan partai-partai sangat baik. Pilkada ini merupakan pesta demokrasi yang mana setiap kader, setiap partai ingin kader-kadernya tampil untuk bisa ikut berkontribusi tentu dalam pembangunan daerah. Jadi tidak ada masalah. Begitu juga di Jakarta, Kim Plus sudah sepakat, sudah deklarasi mengusung Bang Ridwan Kamil dengan Bang Suswono. Insya Allah nanti kami akan siap berkompetisi dengan siapapun. Tadi sudah kami sampaikan, dengan calon independen siap, dengan kota kosong siap, dengan calon yang diusung oleh partai manapun, kami siap berkompetisi secara sehat, secara baik. Dan tentu nanti warga Jakarta dan masyarakat Indonesia dalam pilkada serentak ini akan memberikan pilihan yang terbaik bagi kepentingan daerah masing-masing dan tentu bagi kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita bicara soal pilkada, itu kan pasti bicara soal kemenangan juga ya. Nah, ini potensi kemenangan yang menjadi pertimbangan atau psikologis partai politik itu apa? Elektabilitas dari tokoh yang diusung, mesin partainya, atau bagaimana? Ya ada 2. Yang pertama adalah elektabilitas personal kader yang dipotret dalam survei, karena survei adalah mekanisme objektif yang paling bisa dipakai untuk mengukur tingkat dipilihan dari bakal calon. Nah, yang kedua adalah mesin partai. Jadi 2 itu yang saya kira akan menentukan. Nah, kalau dilihat di Jakarta, Vita, memang buat PD Perjuangan satu-satunya partai yang masih tersisa terkait
apakah ya PD Perjuangan mengusung calon dari internal ataukah calon dari luar, itu memang lebih kompleks ya. Karena kalau dari sisi elektabilitas personal, Anies lebih tinggi ketimbang nama-nama kader dari PD Perjuangan sendiri, entah itu Ahok, Risma, Hendi ya, dan seterusnya. Tetapi kalau mengusung Anies, ada juga constraint-nya. Constraint-nya, Anies bagaimanapun merepresentasikan arus ideologis yang berbeda dengan PD Perjuangan. Dan tidak mudah untuk mengajak basis konstituen PD Perjuangan untuk memilih Anies. Sementara Kim Plus kalau tidak ada perubahan dengan mengusung Ridwan Kamil plus Suswono, ya itu lumayan bisa mengurangi basis pendukung Anies, terutama dari akar rumput PKS yang overlap atau beririsan dengan basis Anies ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan semacam ini saya kira akan membuat injury time sebelum proses pendaftaran ditutup tanggal 29 itu semakin menarik. Belum lagi kalau kita lihat apa yang sudah dideklarasikan di beberapa tempat terkait dengan calon, itu kan masih bisa berubah sepanjang belum didaftarkan ke KPU. Jadi tarik-menariknya saya kira akan lebih kuat, tetapi yang paling diuntungkan oleh putusan MK hari ini adalah rakyat. Karena rakyat akan mendapatkan ya alternatif menu ya, yang lebih beragam dan tidak di set up oleh elit. Dan ini adalah putusan yang paling kita apresiasi dari MK karena menyediakan alternatif yang beragam. Dan yang paling penting, mengembalikan makna demokrasi sebagai prinsip kebersaingan. Jadi prinsip utama demokrasi itu adanya persaingan. Kalau misalnya persaingan itu tidak ada atau dikurangi, maka berkuranglah esensi demokrasi itu sendiri. Dan MK mengembalikan prinsip demokrasi itu. Nah, makanya ini harus disambut oleh kalangan elit politik supaya mereka sebagai elan vital demokrasi itu mampu menyodorkan tokoh-tokoh yang sesuai dengan aspirasi publik supaya masyarakat bisa memilih dengan baik dan lahirlah pemimpin yang berkualitas. Baik, terima kasih Prof. Burhanuddin Muhtadi, terima kasih juga Pak Nusirwan sudah bergabung bersama kami, kemudian Bang Riza Patria dan juga bersama kami sudah hadir Pak Zainul. Terima kasih para narasumber.